Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mustain. Saya berasal dari Prodi Biologi UIN Maliki Malang. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem politik dunia Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu sistem politik. Sistem politik adalah suatu tentang kebijakan, tentang pemilihan kepala negara, tentang perluasan wilayah, tentang hak penguasa negara, tentang hak rakyat, dan hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi. Selanjutnya, sistem politik pada masa sepeninggal Nabi terbagi menjadi 3 masa. Pertama, masa Khulafaur Rasyidin yang dikhalifai dengan 4 khalifah yang sahabat Nabi. Yang kedua, masa Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketiga, yaitu masa Abbasiyah yang didirikan oleh Abu Abbas As-Soffah. Masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin dimulai dengan dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilantik oleh Umar bin Khattab pada musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Pada masa sepeninggal Nabi terjadi perdebatan yang sangat besar antara kaum Muhajirin dan Ansor. Perdebatan ini dikarenakan kedua kubu merasa punya hak pemerintahan umat Islam. Kebijakan militer yang digunakan oleh Abu Bakar selama memerintah menggunakan sistem monarki. Sistem monarki ini dikaitkan dengan bukan sistem yang menurunkan kepala negara pada keturunannya seperti kerajaan-kerajaan Eropa. Sistem monarki di sini diarahkan pada pejabat negara yang ditunjuk langsung oleh kepala negara. Abu Bakar memisahkan 3 tugas negara menjadi 3 dewan. Yang pertama eksekutif, kedua legislatif, dan ketiga yudikatif. Lembaga eksekutif berisi presiden dan menteri-menterinya yang menjalankan tugas-tugas negara seperti pembuatan kebijakan dan lain-lain. Yudikatif berisi tentang lembaga penegakan keadilan dan keamanan masyarakat. Yang ketiga legislatif. Dewan Legislatif berfungsi sebagai untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh kepala negara dan menteri-menterinya. Di antara kebijakan-kebijakan yang paling menonjol oleh Abu Bakar yaitu pembuatan Baitul Mal. Pembuatan Baitul Mal ini digunakan untuk mengurusi zakat-zakat yang diambil dari umat Islam. Yang kedua, mengurusi janda perang di Madinah. Janda perang di Madinah karena perang mereka kehilangan kepala keluarganya, jadi masalah ekonominya jadi sulit. Hal tersebut ditanggapi dengan penyantunan, dan hal tersebut tidak di Madinah, hampir semuanya. Selanjutnya, penunjukan Umar sebagai pengganti. Penunjukan Umar sebagai penggantinya sangat berperan besar pada kelanjutan pemerintahan, karena sepeninggal Abu Bakar itu terjadi perpecahan dan kerusuhan. Jadi penunjukan langsung pada Umar sangat berperan besar pada persatuan umat Islam. Selanjutnya kita menjelaskan tentang politik yang digunakan pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya moto, pejabat manapun yang mengganggu atau berlaku tidak adil terhadap rakyatnya harus tindak sesuai perbuatannya. Hal ini berkaitan dengan sistem yang politik demokrasi. Sistem politik demokrasi ini sangat menekankan hak-hak rakyat. Jadi rakyat memenuhi kewajibannya, haknya juga harus terpenuhi. Rakyat punya kekuatan yang cukup signifikan pada masa Umar bin Khattab, dan
bahkan dapat berbicara langsung dengan khalifah. Umar bin Khattab melakukan banyak ekspansi militer. Ekspansi ini menjadikan umat Islam punya wilayah yang luas, sehingga Umar bin Khattab membaginya menjadi 8 bagian. Kemudian untuk memanage militer dan aparat negara, Umar bin Khattab menciptakan penarikan pajak. Penarikan pajak ini digunakan untuk biaya militer, biaya aparat negara, biaya fasilitas umum dan sebagainya. Dan penerapan gaji. Gaji ini cukup penting. Gaji itu digunakan untuk pegawai-pegawai negara dan tentaranya agar dapat hidup dengan tentram, aman, dan berkecukupan. Selanjutnya, Umar bin Khattab membentuk Dewan Lembaga Peradilan dan Keuangan. Lembaga-lembaga ini penting karena pengurusan keuangan tidak bisa hanya diurus oleh Baitul Mal yang bisa dikatakan tempat pengumpulan zakat. Pasukan harus menambah personil. Jadi diciptakan lembaga keuangan untuk memanage uang zakat dan sedekah. Selanjutnya sistem yang digunakan pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan mempunyai sistem yang cukup berbeda dengan dua pendahulunya. Utsman menciptakan 6 wazir yang meliputi tugas perkhalifahan, pemerintahan daerah, hukum, Baitul Mal, militer, dan Majlis Syuro. Bagian-bagian ini punya peran yang signifikan karena departemen tersebut sangat penting dalam pengurusan pemerintah. Utsman juga melakukan ekspansi militer. Ekspansi militer ini cukup besar. Bisa dikatakan angkatan laut pada masa Utsman bin Affan sangat kuat karena pada masanya cukup ditakuti oleh negara-negara bertetangga. Utsman sendiri adalah pedagang sehingga punya prinsip-prinsip untuk memajukan ekonomian negara. Lalu Utsman bin Affan juga tidak lupa meneruskan wasiat kedua pendahulunya, yaitu membukukan Al-Quran. Pada masa Abu Bakar, Al-Quran cuma dikumpulkan, dan pada Umar cuma ditulis ulang. Baru pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran sudah berkumpul dan ditulis ulang, dibukukan untuk mencegah kerancuan dalam pembacaan Al-Quran. Yang keempat yaitu sistem yang digunakan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dengan banyak konflik. Pada masa ini Ali punya banyak oposisi dari kubu Muawiyah yang menuntut untuk pengkhisosan Utsman bin Affan, atau dari Aisyah istri Rasulullah. Hal ini membuat banyak perpecahan di kalangan umat Islam. Ali sendiri menekankan persamaan di mata hukum. Jadi segala manusia di mata hukum sama, meskipun itu pejabat negara, orang kaya, ataupun orang-orang yang punya kekuasaannya tinggi. Kalau bersalah ya tetap bersalah, harus dihukum dan dikisos. Kedua, pada masa Utsman bin Affan pengambilan pajak cukup rancu dan kurang tepat. Jadi pada masa Ali dia menetapkan kembali pengambilan pajak, juga hal-hal yang berkaitan dengan gaji. Terima kasih dan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintia Karen Fitri dari kelas Biologi B kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem politik pada masa dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah sendiri berasal dari salah satu tokoh Bani yang berada di Mekah, yang merupakan pesaing dari Bani Hashim, yaitu nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW. Selain di Mekah, Bani Umayyah memiliki pengaruh Syam yang terjadi setelah Umayyah kalah dalam pertarungan melawan Bani Hashim, kemudian lari ke negeri Syam, yang kemudian berkembang di sana dan memantapkan kekuasaannya di Syam. Saat Utsman menjadi khalifah, Yazid bin Abi Sufyan diangkat menjadi gubernur Syam, yang kemudian digantikan oleh
Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah diperkuasai oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang memiliki kekuatan yang kokoh di Syam. Dengan mengandalkan kemampuan berpolitiknya, Muawiyah merebut kekuasaan dari tangan keluarga Ali bin Abi Thalib dan mendirikan dinasti Umayyah. Muawiyah disebutkan dalam sejarah telah mencapai keadaan yang pernah dicapai oleh pemimpin Makkah pada zaman dahulu. Dalam Bani Umayyah, pemimpin negara mempunyai gelar khalifah yang sama dengan masa pemerintahan Khalifah Ar-Rasyidin, namun memiliki pemaknaan yang berbeda. Karena Muawiyah memberikan interpretasi yang baru pada kata khalifah. Muawiyah menyebut khalifah Allah yang mensyaratkan bahwa khalifah dipilih oleh Allah, dan siapapun yang menentang khalifah akan dikatakan kafir. Kemudian karena gagasan inilah, dinasti Umayyah memiliki corak pemerintahan yang teokratis yang harus dipatuhi semata-mata karena iman. Meskipun khalifah dianggap memusuhi perintah Allah, tidak diperbolehkan untuk menentang dan memusuhi khalifah. Hal ini yang membuat khalifah pada masa dinasti Umayyah dengan masa Khulafaur Rasyidin memiliki perbedaan yang sangat besar. Sistem pergantian khalifah yang digunakan oleh dinasti Umayyah merupakan sistem monarki, yang merupakan pelanggaran perjanjian dengan Hasan bin Ali yang menyebutkan bahwa pergantian khalifah setelah Muawiyah harus diserahkan kepada pemilihan umat Islam yang ditandai dengan perintah Muawiyah untuk mewajibkan rakyat untuk setia pada anaknya yakni Yazid bin Muawiyah. Fatwa tersebut mengawali sistem monarki dalam dinasti Umayyah. Pada dinasti ini, sistem politik yang dianut yaitu terdapat beberapa perubahan. Yang paling terlihat yaitu seperti pemindahan pusat pemerintahan yang berada di Madinah ke Damaskus yang bertujuan untuk menghindari pengikut Syiah di Kufah dan Bani Hashim di Hijaz. Yang kedua yaitu dinasti Umayyah menyusun lembaga pemerintahan yang sangat berbeda dengan para Khulafaur Rasyidin. Karena tuntutan administrasi yang semakin kompleks karena luas wilayah yang diduduki oleh umat Islam. Dalam menjalankan pemerintahannya, dinasti Umayyah membentuk Al-Kutab yang membantu khalifah untuk menjalankan pemerintahannya. Di antaranya yakni Khatib Ar-Rasail yang merupakan sekretaris yang bertugas menyelenggarakan administrasi dan surat menyurat dengan pembesar-besar setempat. Yang kedua yaitu Khatib Al-Kharaj, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran negara. Yang ketiga yaitu Khatib Al-Jun yang merupakan sekretaris yang bertugas menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan atau militer. Yang keempat yaitu Khatib Asyurta, yaitu sekretaris yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum. Yang kelima yaitu Khatib Al-Qadi, merupakan sekretaris yang bertugas menyelenggarakan tertib hukum melalui badan-badan peradilan hakim setempat. Selain sekretaris yang bertugas membantu khalifah, terdapat juga lembaga baru yang bertugas mengawal khalifah, yakni Al-Hijabah yang mempunyai tugas untuk menjaga keselamatan khalifah, dan Syurtak atau kepolisian yang bertugas menjaga keamanan masyarakat. Ada juga lembaga yang mengurusi tata urusan negara, yaitu Diwanul Kharaj, Diwanul Rasail, Diwanul Mustagilat Al-Mutanawiyah, Diwanul Khatim. Dalam penanganan hukum dinasti Umayyah membentuk Nizam Al-Qadai atau organisasi kehakiman yang terbentuk dalam 3 badan yaitu Al-Qada yang bertugas memutuskan perkara dengan ijtihadnya. Yang kedua Al-Isbat yang bertugas menyelesaikan perkara umum dan soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga ada Al-Nadhr fil Madhalim, yaitu mahkamah tertinggi atau mahkamah banding. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang politik pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah diawali di Umayyah oleh Muhammad putra dari Ali Cicit dari Al-Abbas yang memiliki obsesi untuk menggulingkan pemerintahan dari Bani Umayyah dengan mempropagandakan permusuhan pada dinasti Umayyah. Propaganda yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali Al-Abbas berpusat di Kufah yang berisi orang-orang Syiah yang secara terang-terangan memusuhi dinasti Umayyah. Kurasan basis dari Bani Hashim yang penduduknya mempunyai temperamen pemberani, kuat fisiknya, tegap tinggi, teguh pendirian, dan tidak mudah terpengaruh nafsu, juga tidak mudah bingung dengan kepercayaan yang menyimpang. Kemudian Humaimah yang merupakan tempat kekuasaan Ali Al-Abbas yang diberikan oleh dinasti Umayyah, diharapkan dakwah yang disebarkan di daerah itu akan diterima oleh masyarakat dan dapat menjadi pendukung untuk kemunculan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah secara resmi berdiri di Kufah
dengan dibayatnya Abu al-Abbas. Tetapi pada masa ini, dinasti Umayyah baru hancur meskipun sudah sangat melemah karena khalifah yang tidak kompeten. Untuk menghadapi kekuatan dinasti Umayyah tersebut, Abu al-Abbas menyiapkan pasukan bawah komando Abdullah bin Ali, yang akhirnya terjadilah penempuran yang dahsyat antara pasukan Abbasiyah dengan pasukan Umayyah di lembaga Azad. Dalam pertempuran ini, pasukan Umayyah mengalami kekalahan dan Khalifah Marwan II berhasil melarikan diri. Perang tersebut menandai awal kehancuran dinasti Umayyah. Karena dinasti Abbasiyah menguasai Syam, yang merupakan basis pemerintahan dari dinasti Umayyah tersendiri. Kemudian, pengejaran pada Marwan II dilakukan sampai terbunuh pada tahun 1203 Hijriah atau 750 Masehi, yang memastikan kehancuran dari dinasti Umayyah tersendiri. Pada periode awal perkembangan dinasti Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur pada waktu itu menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir atau perdana menteri sebagai koordinator departemen atau yang jabatannya disebut dengan wizara. Yang wizara itu dibagi menjadi dua, yaitu wizara tanfis atau sistem pemerintahan presidensil, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Yang kedua yaitu wizaratul tadbir, yaitu parlemen kabinet. Wazirnya berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah sebagai lambang saja. Kemudian dibentuk juga dewan yang bertugas untuk membantu khalifah, yaitu Diwanul Kitabah, yang memiliki pemimpin Raisul Kitabah atau sekretaris negara. Dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu oleh Raisul Diwan atau kepala departemen. Kemudian dari dinasti Abbasiyah tersendiri memiliki kebijakan politik, yaitu yang pertama para khalifah tetap berasal dari negeri Arab, dan sementara para menteri, gubernur, panglima perang, dan pegawai lainnya banyak diambil dari keturunan Persia dan Mawali. Yang kedua, kota Baghdad ditetapkan sebagai ibu kota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, dan kebudayaan. Yang ketiga, yaitu kebebasan berpikir dan pendapat mendapat porsi yang tinggi. Yang keempat, ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia. Yang kelima, para menteri turunan Persia diberi kekuatan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Yang keenam, memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Yang ketujuh, memusnahkan keturunan dari Bani Umayyah tersendiri. Yang kedelapan, merangkul orang-orang Persia dalam rangka politik untuk memperkuat diri. Dinasti Abbasiyah memberi peluang dan kesempatan besar kepada kaum Mawali. Yang kesembilan, menumpas pemberontakan-pemberontakan. Dan yang kesepuluh, menghapus politik kasta. Sekian penjelasan dari saya mengenai dinasti Umayyah